Ya, akhirnya kita dapatkan clue tambahan. Ini kaitannya dengan pertemuan OPEC yang terjadi di akhir pekan, termasuk juga dengan data non-farm di hari Jumat kemarin. Kira-kira dampaknya seperti apa dan bagaimana peluang selanjutnya terkait dengan pertemuan bank sentral yang akan terjadi minggu ini? Apa mungkin Powell dan kawan-kawan akan mendapatkan tekanan tambahan? Pertama, kalau kaitannya dengan suku bunga. Ini dia ulasannya. So, penggerak market ada 4 poin yang utama. Di sini saya tekankan kembali lagi, kita masih tetap menunggu terkait dengan perkembangan terbaru Amerika dan China. Dan sampai saat ini saya belum dapatkan informasi terkait dengan rencana pertemuan kedua pemimpin negara ataupun bahkan kedua pihak. Ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Trump, sayangnya Trump sampai detik ini pun tidak menyampaikan apa yang diinginkan ataupun yang mungkin direncanakan ya. Untuk saat ini dia menolak untuk terlalu agresif mengatakan atau mengklaim seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi. Jadi dia mengatakan tidak ada kemungkinan untuk pertemuan minggu ini untuk dia dan juga Xi Jinping. Nah, tapi juga ada clue bahwasannya kemungkinan Trump mau melunakkan rencana dia, yaitu untuk menurunkan tarif. Tapi lagi-lagi teman-teman, kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi penawaran dari sisi Amerika bahwa mereka akan melunakkan atau menurunkan tarif sampai 50-65%. Nah, cuman yang jadi permasalahan utama adalah syarat utama, syarat mutlak yang diperlukan yang disampaikan oleh China ini kaitannya dengan menghapus, bukan mendiskon ataupun mengurangi. Nah, jadi saya rasa ini akan menjadi poin penting. Sampai saat ini belum ada gebrakan ataupun respon yang positif dari China. Walaupun ya minimal sudah ada tanggapan dari China bahwa memang betul Amerika mengajaknya untuk berunding. Jadi poin utamanya kita mungkin agak sedikit redam ataupun sedikit melegakan market ya untuk kemungkinan potensi pertemuan. Tapi di lain sisi kita tidak melihat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, poin yang kedua yang juga ternyata tidak kalah menarik adalah masalah Rusia-Ukraina. Setelah sebelumnya kita sempat bahas bahwa ada kemungkinan potensi untuk perdamaian itu akan tercipta atau akan segera terwujud setelah terjadinya pertemuan ataupun kesepakatan mineral antara Amerika dan Ukraina ya. Ternyata ya mau tidak mau ini kemungkinan akan terancam batal. Termasuk salah satu agenda yang harusnya terjadi minggu ini di tanggal 8 sampai 10 Mei. Itu adalah kaitannya dengan rencana Rusia untuk melakukan gencatan senjata 72 jam. Kenapa ini bisa terancam gagal? Karena ada kabar terkait dengan aksi serangan drone yaitu di salah satu kawasan Rusia. Itu terjadi di hari Sabtu pagi. Jadi kita melihat ini ada potensi kecenderungannya akan berpotensi membatalkan hal tersebut. Ya walaupun kalau kita perhatikan lagi, memang baik Ukraina ataupun Rusia tidak menjelaskan siapa yang lebih dulu memulai. Tapi memang Ukraina pun tidak menyanggah. Jadi kondisi ini yang akan memicu sepertinya rencana perdamaian kedua belah pihak agak sulit untuk terwujud. Walaupun kita juga tahu bahwa Amerika sedang berusaha dan bahkan mengancam kalau memang ternyata tidak ada perkembangan lebih lanjut antara kedua negara, maka Amerika mengancam akan keluar dari sisi mediator ataupun mediasi antara kedua negara. Nah, ini akan menjadikan geopolitik akan tetap kelabu atau tetap tidak jelas. Kemudian menurut belakang, terkait dengan data non-farm yang dirilis di hari Jumat, faktanya ternyata pasar tenaga kerja masih tetap solid. Tapi di sisi lain, minggu lalu juga di akhir bulan kita sempat mendapatkan data GDP yang relatif menunjukkan indikasi slower growth atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian dari OPEC meeting juga terjadi di akhir pekan. Ternyata mereka sepakat untuk melanjutkan kenaikan produksi. Kemudian juga ada kabar bahwa kenaikan produksi ini akan berlanjut sampai ke bulan Oktober. Itulah dia kenapa sebabnya potensi harga yang terjadi pada pagi ini kita melihat ada gap down yang cukup besar dalam pasar minyak. Nah, OPEC ternyata berencana untuk menaikkan produksi atau mempercepat kenaikan produksi tersebut yang kemungkinan juga akan mengancam rencana yang tadinya program ataupun kesepakatan untuk pemangkasan produksi itu masih bisa berlanjut sampai ke akhir 2026. Sekarang ini dengan program yang mereka anggap bahwa itu akan menggenjot produksi, maka kalau misalkan ternyata itu terjadi, dalam beberapa bulan ke depan saya rasa ini yang akan menjadi catatan kita ya, harga minyak akan tertekan turun. Karena di sisi lain, OPEC justru mengancam akan mengenjot produksi itu sehingga akhirnya apa yang direncanakan semula 2,2 juta pemangkasan sukarela itu akan diakhiri lebih cepat di bulan November. Jadi kalau misalkan seperti ini teman-teman, kelihatannya dalam 2 atau 3 bulan ke depan atau bahkan 5 bulan ke depan, kita mungkin akan melihat penekanan pada harga minyak.
Yang mana kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan potensi penurunan harga minyak, sebetulnya kami sudah membahas ini dari sejak bulan Februari yang lalu terkait dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump, dan itu yang sudah disampaikan waktu pertemuan Davos di era atau di tanggal 25 Januari. Ya, kita sudah lihat itu, dan Trump dengan sangat jelas mengatakan bahwa dia ingin melihat harga minyak turun, bahkan mendesak kepada negara-negara OPEC untuk menaikkan produksi sehingga menurunkan harga minyak. Walaupun saat itu kita juga tahu di bulan Februari ternyata OPEC menolak. Bahkan baru ketahuannya kurang lebih di bulan April, sehingga mereka mulai menggenjot produksi tersebut per April sampai bulan ini. Nah, kalau begitu, apa yang akan terjadi kalau misalkan harga minyak itu tertekan turun? Yang jelas, kalau misalkan minyak turun, maka tekanan harga, dalam ini berarti inflasi, itu akan relatif berkurang. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan inflasi yang lebih rendah. Inflasi yang lebih rendah nantinya berujung kepada dampak berikutnya, yaitu kaitannya dengan suku bunga. Baik itu suku bunga jangka panjang ataupun jangka pendek, kemungkinan akan mengalami penurunan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan atau ditargetkan oleh Donald Trump. Walaupun kita tahu bahwa inflasi tidak serta-merta atau tidak hanya disebabkan oleh harga energi, tapi ini adalah salah satu cara yang memang dirujuk oleh Trump supaya setidaknya bank sentral dan Federal Reserve bisa menurunkan suku bunga. Jadi kira-kira dengan apa yang dilakukan oleh OPEC, apakah ini menjadikan pertanda bahwa apa yang diinginkan Trump untuk suku bunga lebih rendah bisa terwujud? Ya, kita belum tahu, tapi yang jelas semua akan ada di tangan Powell dan kawan-kawan. Dan minggu ini kemungkinan akan menjadi salah satu petunjuk yang kita perlukan. Nah, di sisi lain kaitannya dengan data ekonomi yang juga akan menjadi faktor pertimbangan Fed di pertemuan minggu ini, kita bicara tentang faktanya adalah perlambatan ekonomi yang sudah terlihat dari data GDP kuartal pertama yang ternyata dirilis dengan negatif atau minus 0,3%. Dari 2,4%, bayangkan itu berarti terjadi tekanan yang sangat-sangat dalam, sehingga mengindikasikan ada kekhawatiran kalau ini bertahan di kuartal kedua, maka kita akan dapatkan resesi. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, mungkin ini baru data awal, tapi kita perlu sampai kurang lebih 3 tahapan rilis data kuartal pertama, dan itu berarti akan berujung di bulan berikutnya. Ya. Yang berarti pula belum tentu akan terlihat sama negatif ataupun belum tentu konsisten negatif. Nah, kita perlu data tambahan lagi. Di sisi lain, Fed pun melihat ada sisi tenaga kerja atau pasar tenaga kerja yang kecenderungannya dengan data 177.000 itu menandakan bahwa pasar tenaga kerja masih tetap solid. Jadi kelihatannya Fed akan berargumen bahwa mereka tidak perlu buru-buru karena pasar tenaga kerja masih tetap solid walaupun ada tanda-tanda bahwa perlemahan ataupun perlambatan ekonomi. Jadi walaupun perlambatan itu diakui, tapi di sisi lain pasar tenaga kerja masih tetap kuat. Kalau begitu, berarti daya belinya diperkirakan masih tetap kuat. Jadi ada indikasi bahwa mereka akan meyakini bahwa inflasi akan tetap tinggi, walaupun kita lihat juga ya, core PCE kemarin rilisnya adalah sudah relatif turun. Nah, berarti seperti yang kemarin saya juga sempat singgung, selain ini sayangnya data CPI tidak dirilis minggu ini, tapi melainkan minggu depan. Jadi mau tidak mau minggu ini, di pertemuan bulan Mei, kemungkinan Fed tidak akan menurunkan suku bunga terlebih dulu. Tapi pernyataan Powell akan menjadi indikasi di mana letak keseriusan ataupun kepentingan dari kebijakan bank sentral untuk saat ini. Apakah dia akan lebih memprioritaskan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi yang melambat, atau mereka akan prioritaskan dengan pasar tenaga kerja. Yang jelas, sudah ada pergeseran tentu yang tadinya semula masih berfokus kepada inflasi, sekarang ini berfokus dengan perlambatan ekonomi. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, kebijakan Fed pun masih tetap harus menunggu sampai ada dampak tarif yang terasa, dan itu berarti 2 bulan. Kita masih punya waktu sisa 2 bulan ini, tenggat waktu yang disampaikan oleh Trump dan kawan-kawan untuk semua negara. Negosiasi terkait dengan kebijakan tarif yang ditunda, berarti itu akan membuat kondisi ketidakpastian masih tetap membayangi. Oke, sementara untuk Amerika China tadi kita sudah sempat singgung. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah kemungkinan gagal bisa, kemungkinan berhasil untuk pertemuan juga bisa. Jadi 50-50, tapi masalahnya yang perlu kita ingat lagi adalah yang disatakan ataupun yang disampaikan oleh Trump ini kaitannya dengan diskon dari 145% menjadi 50 atau something di 65%. Di sisi lain, pihak China menginginkan justru dicabut, bukan didiskon, bukan juga dipangkas kaitannya dengan tarif. Jadi tindakan semena-mena ini dikatakan oleh China sebagai bentuk yang insolidaritas. Jadi kalau misalkan seperti itu, saya rasa titik temunya akan sulit untuk didapatkan dalam waktu dekat. Jangankan pertemuan ataupun jangankan deal untuk negosiasi yang mana kemungkinan itu yang ditunggu-tunggu oleh pasar, melainkan juga untuk
katakanlah berkomunikasi antara Presiden Xi Jinping dengan Trump kelihatannya agak sulit untuk terwujud. Tapi mudah-mudahan perkiraan saya salah. Yang jelas dari Trump sendiri mengatakan tidak akan ada pertemuan minggu ini, dan Xi Jinping pun kelihatannya juga akan ada agenda untuk bertemu dengan Rusia, dan itu berarti di sekitaran minggu ini 8 ataupun 10 Mei. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang akan kita tunggu untuk minggu ini? Oke, pertemuan Bank Sentral itu akan menjadi poin utama untuk minggu ini. Saya tidak melihat ada data ekonomi yang penting lainnya selain ISM Service ataupun data PMI Service, baik itu kawasan Eropa, Inggris, ataupun Amerika. Di sisi lain, saya akan abaikan apa yang terjadi dengan data-data China ataupun Jepang. Saya akan fokus dengan kedua bank sentral ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi menarik, teman-teman. Lagi-lagi, bulan lalu kalau kita lihat dari FOMC meeting plus juga dengan ECB meeting, Trump semakin mendesak kepada Powell untuk bertindak, digara-garakan atau disebabkan oleh potensi yang terjadi sebelumnya. ECB melanjutkan penurunan suku bunga, sementara Fed itu mempertahankan tingkat suku bunganya. Berarti tekanan akan muncul lagi karena minggu ini diperkirakan BOE itu akan menurunkan suku bunga 25 basis poin, sementara Fed kemungkinan akan mempertahankan suku bunga. Jadi inilah sebabnya kenapa saya bilang ini akan menjadi concern utama kita, dan termasuk juga pandangan dari Trump terhadap Powell ataupun keputusan Powell. So, Powell jelas statementnya akan menjadi kunci utama. Minimal kita tidak mendapatkan kejutan ataupun perubahan, tapi market juga butuh clue ataupun petunjuk. Setidaknya ada perlambatan ekonomi dengan faktor tenaga kerja yang masih solid, lalu kemudian ada merendahnya harga minyak, berarti kita punya harapan bahwa inflasi akan relatif turun dan baru akan terlihat di minggu depan. Nah, otomatis kalaupun Mei tidak ada penurunan suku bunga, maka yang diharapkan oleh market adalah pernyataan Powell minggu ini setidaknya sedikit ke arah dovish. Sehingga kemungkinan entah Juni ataupun di bulan Juli kita akan dapatkan clue untuk kapan terjadinya penurunan suku bunga lebih lanjut. Oke, untuk nanti malam kita akan fokus dengan data ISM Service, dan seperti yang Anda lihat sini, China libur, Inggris libur, sehingga kemungkinan di sesi Asia sampai sesi Eropa kelihatannya tidak akan terlalu banyak pergerakan dari sisi market, tapi kita akan fokus dengan data nanti malam, which is ISM Service PMI. Kalau datanya di bawah 50, teman-teman, berarti dolar akan lemah, itu karena ekonomi kontraksi. Tapi kalau dia tetap stay di atas 50, ya berarti pelemahan dolar, intinya kalaupun angkanya di bawah ekspektasi pun dia masih tetap bisa mengalami penguatan. Jadi itu yang harus teman-teman waspadai nanti malam. Kira-kira apa yang akan terjadi minggu ini? Itu yang akan kita lihat dari live streaming, terutama di sore hari. Saya akan fokus dengan harga minyak, lalu kemudian concern kepada indeks saham dan juga tentunya harga emas.